kotanya Sunan Kalijogo, Mas. Oh ini. Semua di Indonesia. Jadi di sini adalah alun-alun. Kemudian di depan sana ada masjid, ya kan? Kemudian ada pusat pemerintahan atau tempat tinggal raja. Dan kemudian di sebelah sana itu penjara. Selalu seperti itu. Itu tata kota yang diperkenalkan sama Sunan Kalijogo untuk membangun Kesultanan Demak. Dan itu diaplikasikan sama orang seluruh Indonesia sampai sekarang. Kalau kita ke Solo sama ke Jogja ya, keraton kan seperti itu tata penataannya. Ini baru juga. Baru, semuanya baru. Alun-alun Malang adalah alun-alun tua yang terletak di depan Masjid Jami. Dikatakan sebagai alun-alun tua karena memang mulai dibangun pada 1882. Agak berbeda dengan kota-kota lain di Jawa. Umumnya alun-alun adalah tempat berkumpulnya masyarakat disertai dengan banyaknya orang yang menjajakan dagangan. Pun ini masih berlangsung hingga saat ini. Alun-alun Malang yang Anda lihat atau kunjungi sekarang adalah setelah berbenah sehingga terlihat lebih dinamis, terang dan rapi. Sehingga semakin banyak wisatawan dari berbagai daerah yang berkunjung ke Malang menyempatkan mampir ke tempat ini. Purnawan Basundoro dalam bukunya Dua Kota Tiga Zaman menuliskan bahwa struktur alun-alun di Malang yang berbeda tersebut dapat diinterpretasikan bahwa alun-alun Malang sejak awal merupakan alun-alun resmi yang digunakan oleh pemerintah kolonial. Namun pada perkembangannya, karena semakin banyak orang Belanda yang datang ke Malang, bentuk alun-alun dan fungsinya tersebut sudah dianggap tidak ideal lagi karena terlalu bercorak Jawa. Bercorak Jawa karena mengikuti tatanan di mana ada Masjid Jami di depan alun-alun dan adanya pusat pemerintahan, seperti halnya letak alun-alun di Keraton Solo maupun di Keraton Yogyakarta. Karena terletak di depan masjid, maka tak heran jika di alun-alun Malang disediakan saf-saf yang ini berguna pada saat jamaah di masjid overload dan memerlukan lahan tambahan yang biasanya terjadi pada saat sholat Idul Fitri. Sedikit berbicara tentang Malang, seperti yang dikutip dari Wikipedia, nama Malang hingga saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah dan memang belum menemukan satu kesimpulan yang kuat. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal-usul nama Malang. Meskipun sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul nama Malang tersebut. Malang Kuseswara yang ditulis dalam lambang kota itu, maksudnya kota Malang, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti, yaitu Raja Balitung dari Jawa Tengah, yakni Prasasti Martiasih tahun 907 dan Prasasti tahun 908, yang ditemukan satu tempat antara Surabaya dan Malang. Namun demikian, di mana tak sesungguhnya bangunan suci Malang Kuseswara itu, para ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan. Satu pihak menduga letak bangunan suci daerah Gunung Buring, satu pegunungan yang bujur di sebelah timur kota Malang, di mana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata di sebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung bernama Malang. Di lain pihak, ada yang mengatakan bahwa Malang Kuseswara adalah nama dewa yang pada masa lalu merupakan pujaan masyarakat setempat. Jika Anda memperoleh manfaat atas materi yang kami sampaikan dalam video ini, silahkan share ke semua sosial media Anda. Terima kasih telah menonton, silahkan subscribe channel kami. Be smart, be positive.